Pelaku ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dipastikan beraksi seorang diri pada Jumat 7 November lalu. Dalam aksinya, pelaku ternyata merakit bomnya sendiri dan mengaktifkannya menggunakan remote. Meski begitu, Densus 88 memastikan pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pelaku disebut sangat terpapar aliran kekerasan dari berkembangnya komunikasi di media sosial. Jurnalis Warta Kota Ramadan Elki akan melaporkannya untuk Anda. Ya, polisi mengungkap identitas pelaku peledakan di SMA 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang mana merupakan seorang siswa sekolah tersebut. Pelaku saat ini tengah menjalani perawatan intensif di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, setelah mengalami cedera serius berupa dekompresi tulang kepala akibat ledakan. Dan setelah kondisi kesehatannya membaik, pelaku yang merupakan anak berkonflik dengan hukum atau HBH ini akan menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian untuk mendalami motif dan proses pembuatan bahan peledak. Dan dari hasil penyelidikan awal, Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap bahwa pelaku sering mengakses situs gelap atau dark web dan mempelajari cara merakit bahan peledak secara mandiri dari internet. Dan polisi menemukan 7 bom di lokasi sekolah dengan rincian 4 bom telah meledak dan 3 lainnya berhasil diamankan dalam kondisi masih aktif. Dan bahwa bom yang meledak di area masjid sekolah diduga dikendalikan menggunakan remote control. Dan casing bom yang meledak menggunakan jerigen plastik 1 liter dengan isian serbuk strap mil paku. Sementara itu di lokasi lain seperti taman baca dan bank sampah, polisi juga menemukan beberapa bom aktif, termasuk 1 dengan casing kaleng minuman Coca-Cola yang belum sempat meledak. Dan selain mengamankan barang bukti di lokasi sekolah, polisi juga telah menggeledah rumah pelaku dan menyita sejumlah alat yang diduga digunakan untuk merakit bahan peledak. Demikian. Dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah korban ini mengalami sedikit penambahan dari data awal karena beberapa siswa yang baru ada beberapa yang melaporkan luka-luka dan gangguan pendengaran setelah beberapa hari kejadian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis di sejumlah fasilitas kesehatan, yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Rumah Sakit DRC, Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, Puskesmas Kelapa Gading, dan Rumah Sakit Polri. Dari total 96 korban per tanggal 11 November tahun 2025 pukul 12.30 WIB, dapat kami sampaikan bahwa 68 orang diantaranya telah diperbolehkan pulang. Sedangkan 28 orang lainnya masih menjalani perawatan dengan rincian 13 orang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 1 orang di Rumah Sakit Polri, dan 14 orang di Rumah Sakit DRC. Sedangkan seluruh korban di Rumah Sakit Pertamina, Balai Kesehatan Lantamal, dan Puskesmas Kelapa Gading sudah diperbolehkan pulang. Rekan-rekan media yang saya hormati,
selanjutnya kami akan melakukan pendalaman hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan forensik tambahan terhadap bahan peledak serta analisis digital terhadap perangkat milik pelaku. Pelaku ledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara kini resmi jadi tersangka. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk bahan peledak. Aksi peledakan yang terjadi jelang sholat Jumat tersebut mengakibatkan puluhan siswa mengalami luka-luka dan menjalani perawatan medis. Total saksi yang diperiksa terkait kasus ini adalah 16 orang, terdiri dari siswa, guru, pelaku, dan juga keluarga pelaku. Selengkapnya terkait dengan peristiwa ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jakarta, Anas Furkon. Selamat malam, Anas. Ya, malam Siska. Baik, Anas, apa saja update dari kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara ini? Apa saja yang disampaikan polisi tadi di konferensi pers? Ya, baik. Polda Metro Jaya akhirnya merilis secara komprehensif terkait dengan peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam konferensi pers yang digelar pada sore tadi, Polda Metro Jaya menjelaskan secara detail bagaimana TKP ledakan yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan keterangan dari Satbrimob Polda Metro Jaya, ada dua tempat kejadian perkara atau dua TKP ledakan di SMAN 72 Jakarta. TKP pertama yakni berada di area masjid, tepatnya di dalam masjid, di mana di lokasi ini ditemukan barang bukti berupa serpihan plastik, kemudian juga ada potongan tas, dan juga ada paku. Di TKP ini juga diduga ada dua bom yang diledakkan oleh terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa aktif di SMAN 72 Jakarta. Dua bom yang aktif itu diledakkan dibuktikan dengan adanya dua krater atau dua kawah ledak yang ditemukan di dalam area masjid. Sementara itu di TKP kedua yakni berada di area bank sampah dan juga taman baca yang lokasinya masih berada di dalam sekolah SMAN 72 Jakarta. Dan di TKP kedua ini polisi menemukan jenis bom yang berbeda, yakni barang bukti yang ditemukan adalah kaleng, kemudian juga ada pipa logam. Untuk di TKP pertama tadi yang saya jelaskan bahwa bom tersebut dikendalikan melalui remote, namun remote tersebut ditemukan di TKP kedua, yakni di area taman baca. Gerak-gerik pelaku juga terekam CCTV di area sekolah. Polisi telah menyita sekaligus menganalisis dua DVR CCTV untuk mengetahui pergerakan pelaku sebelum melakukan aksinya. Sekitar pukul 7.28 waktu CCTV atau pukul 6.28 waktu secara real time, pelaku terlihat memasuki gerbang sekolah mengenakan seragam sekolah dan juga menggendong pak ransel dan menenteng tas jinjing berwarna biru. Tak berselang lama, pelaku terlihat masih berpapasan dengan seorang wanita yang diduga merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan keduanya masih berinteraksi. Dan singkat cerita, berselang beberapa jam kemudian, pelaku terlihat memasuki area masjid sambil membawa tas berwarna merah yang sebelumnya ia gendong. Setelah itu pelaku sempat tak terlihat rekaman CCTV dan pada pukul 12:05 bom terlihat sudah meledak dan pelaku terlihat keluar dari area masjid dan terlihat sudah berganti pakaian dengan menggunakan celana hitam dan juga kaos berwarna hitam. Dan pelaku juga diduga sempat ingin meledakkan dirinya sendiri, namun terkait hal ini polisi masih melakukan pendalaman. Siska. Baik, Anas, lalu bagaimana dengan sosok pelaku ledakan ini dari hasil pemeriksaan polisi? Apakah pelaku ini masuk dalam jaringan terorisme? Ya,
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan bahwa pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak terlibat jaringan terorisme. Namun pelaku masuk atau tergabung dalam komunitas yang menyukai adanya konten-konten kekerasan dan konten yang bersifat ekstrim. Dan sosok pelaku sendiri dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan juga jarang bergaul, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Fakta itu ditemukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi yang termasuk guru, kemudian siswa, dan juga pelaku dan juga keluarga pelaku itu sendiri. Siska. Baik, lalu selanjutnya apa pasal yang dikenakan terhadap pelaku dan apakah nantinya pelaku ini akan ditahan? Ya, pelaku sendiri dikenakan pasal 187, kemudian junto pasal 76C tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian pasal 355 KUHP, kemudian juga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat terkait potensi adanya pelaku ditahan atau tidak. Polisi menyatakan masih fokus untuk memulihkan kondisi pelaku yang saat ini masih menjalani perawatan medis dan penanganan psikis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, terkait dengan korban, sampai saat ini masih ada berapa korban yang dirawat di rumah sakit dan juga apa luka yang paling parah dialami oleh korban, Anas? Iya, secara keseluruhan jumlah korban berjumlah 96 orang, baik itu siswa maupun guru. Adanya penambahan jumlah korban ini dari semula 54 kemudian menjadi 96 karena ada beberapa korban yang baru atau pihak keluarga korban yang baru melaporkan terkait keluhan sakit yang diderita anggota keluarganya. Dan dari 96 korban tersebut, 68 orang korban diantaranya telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan sekitar 28 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat. Rizka. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jakarta Anas Furkon. Selamat bertugas kembali. Yang mana kita bersama bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November tahun 2025 sekitar pukul 12.00 WIB telah terjadi ledakan di lingkungan SMA Negeri 2 Jakarta Utara saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Akibat peristiwa tersebut, puluhan orang mengalami luka-luka. Berdasarkan hasil penyelidikan, sementara anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABA yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang dilakukan sejak kejadian tersebut, kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri dan Kapolres Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan analisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penggunaan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri di Reskrimpum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH.
Berikutnya kami telah memeriksa 16 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan tidak memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSD Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.